Kita diberi kelebihan tidak tahu malaikat maut itu bejo ya. Coba kalau Anda berteman dengan malaikat maut, ya bagaimana? Ya Nabi itu temannya malaikat maut. Maka beliau bisa rekreasi kemana-mana ya, bisa merasakan sakitnya mati, bisa merasa Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna lan ora ndadekaken ingsun libasarin maring menungso min qablika ing dalem sadurunge sira al khulda ing langgeng utawa ai al baqa tegese tetep fid dunya ing dalem donya. Fahum mongko utawi kufar iku al khaliduna pira-pira wong kang langgeng kabeh. Fiha ing dalem donya la ora fal jumlah al akhirah mahal istifal ningkari kullu nafsin utawi saben-saben awak-awakan daikatul maut iku kang ngrasakake mati fid dunya ing dalem donya walana belukum lan nyoba ingsun ing sira kabeh naktabiru tegese nyoba ingsun kum ing sira kabeh bisyari kelawan ala wal khair lan bagus kafakrin wa ghani wasakom wasihah fitnatan krana nyoba to dadi coba maf'ulah alinandura atas biruna watas kuruna aula wa ilaina lan maring ingsun turjauna den balekaken sira kabeh. Ayat ini asbabul nuzulnya itu ketika orang-orang kufar, orang-orang kafir itu atau orang-orang musyrikin pada nyokorake Kanjeng Nabi nek mati atau meninggal. Iki disyukurake. Ya, Kanjeng Nabi disyukurake. Sehingga akhirnya ayat ini diturunkan untuk menepis atau untuk melelehkan kepada orang-orang yang nyukur-nyukurake. Sama dengan halnya kita lah. Kita ini kadang-kadang mendengar berita duka, bayai siapa meninggal, bayai siapa mati, ulama siapa meninggal, dan habib siapa meninggal. Kita ini kadang-kadang tidak bersedih ya, tidak merasa kehilangan. Ya santai saja, tidak ada gejolak-gejolak apapun ya. Ya karena kita tidak merasakan hal-hal yang sangat pedih. Coba kalau jenengan ini merasakan kesedihan ditinggalkan para orang-orang yang alim, para habaib gitu ya. Mereka itu adalah misbahud dunya ya, menjadi penerangnya dunia, menjadi cagaknya dunia. Orang-orang pintar, orang-orang alim yang solih itu menjadi pakunya dunia. Ya kalau kamu tuh ya paku ojo. Kalau kamu paku ojo tuh ya. Nah, bukan itu ya. Nah, bukan yang yang seperti itu yang dikehendaki. Makanya sekali lagi orang siapapun dia, apapun mereka, dimanapun dia berada, pasti akan mengalami yang namanya apa? Sebuah kematian. Ya, orientasi kita apa sih di dunia ini? Orientasi kita di dunia ini tuh hanya satu, apa? Melaksanakan amanah Allah, melaksanakan titel yang diberikan Allah kepada kita, yaitu khalifah. Sebagai khalifah itu apa?
Ya tidak enteng, sebagai seorang pemimpin itu tidak enteng. Maka dari itu coba jenengan bayangkan, jenengan rasakan kehidupan yang telah berlalu, sehingga titik penekanannya adalah pada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, wala bulwakum bisyarri wal khair. Kenapa ayat ini kalau kita angan-angan, kalau kita rasakan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, maka akan membuat kita sedih. Ya, tidak ketawa-ketawa gitu ya, tidak ketawa-ketawa, tidak enak-enak di dunia itu tidak. Bolehlah kita itu enak-enak di dunia, ya. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, entah itu kekayaan, entah itu jabatan, entah itu kesehatan, entah itu kebebasan yang selama ini kita nikmati, menghirup udara segar, ya, berkumpul dengan anak keluarga, sanak famili, handai tolan, saudara semua. Ini nikmat Allah yang khair, nikmat Allah yang syar, ya. Nikmat Allah yang syar. Apa? Sakit, ya, ekonomi sulit kayak seperti ini, ya. Ekonomi sulit, ya. Jualan pada sepi, ya. Dagang-dagang pada sepi, ya. Kalau kita tidak ridho, nah ini bahayanya. Ya, maka dalam kondisi yang seperti ini Allah memberikan cobaan kepada kita. Bisa ndak kita kulo jenengan iki lho diparingi cobaan dening Gusti Allah niki wau, baik yang berbentuk materi maupun yang berbentuk non materi, ya. Contoh gampang-gampangan lah, ketika jenengan saat merana dan saat jenengan itu mengangkatkan tangan kepada Allah, menundukkan kepala, ini di saat apa? Di saat jenengan itu dikondisikan pada fakir, ya, perekonomian yang sulit. Tapi ketika jenengan diberikan perekonomian yang bagus, ya, perekonomian yang lancar, kekayaan yang berlimpah, alah boro-boro jenengan itu mendekatkan diri, ya kan? Ini contoh salah bah, itu ya contohnya. Salah itu contohnya. Ya, maka jangan dibuat contoh itu. Jangan dibuat contoh seperti itu. Ya, kita bisa lihat kondisi kita. Coba lihat di masjid, di musola, di majelis taklim, di pondok pesantren, dimanapun lah, itu rata-rata para perekonomian begitu aja. Coba kamu lihat di para universitas yang tinggi mewah itu, ya kan? Itu makanya jenengan jangan pesimis, optimis. Pasti diberi jalan keluar, gitu ya. Mati 1000 jalan, kenikmatan juga 1000 jalan. Lah, 1000 jalan itulah kamu tempuh berbagai macam cara, ya. Maka sebelum jenengan kula berpisah dari dunia yang kita rasakan enak ini, dari makan-makan yang enak menuju makan-makan yang tidak enak, atau sebaliknya dari makan-makan yang tidak enak menuju makan yang enak, dari tidur yang hanya tikar keramik tanpa alaskan apa-apa menuju pada yang tidur dengan kasur lembut, seperbed dan sebagainya, ya, sebagainya. Perlu jenengan waspadai dan perlu jenengan hati-hati. Bersyukur, sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, ya, kalau jenengan tetap akan mengincipi yang namanya kematian. Ketika kematian sudah menjemput kepada kita, anak, istri, harta benda, jabatan, pangkat, duit tidak akan bisa membantu kita di saat syakaratul maut menjemput kita. Syakaratul maut datang, malaikat maut datang, hanya satu
yang diminta apa? Diri kita sendiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanakah roh kita? Menghadap kepada Allah atau menghadap ke sebelah kanan atau kiri? Kehidupan yang kita alami selama ini berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, macam-macamnya orang, kehidupan orang, ya, warna-warna, pelangi itu ya, pelangi. Ya. Ya. Ini cerita yang sangat masyhur dan populer ini ya, masyhur dan populer. Mungkin jenengan sudah sering membaca, jenengan ya. Itu para santriwan itu sudah sering baca itu ya. Apa? Orang yang rekreasi sudah ke rekreasi ke neraka, rekreasi ke surga, itu Nabi Idris alaihissalam. Lah kalau jenengan paling rekreasinya paling ya Ancol, Mall itu ya, paling Istanbul itu ya, Maharani itu ya, Pantai Kartini ya, itu paling hanya gitu ya, Lamongan dan sekitarnya itu ya, Rembang, Sarang dan sebagainya itu. Itu paling sekitar di situ rekreasi kita. Tapi kalau Nabi Idris alaihissalam ini rekreasi kemana-mana. Rekreasinya beliau bahkan sampai rekreasi kepada langit, kepada melihat neraka, keadaan kondisi neraka dan sebagainya, kondisinya surga dan sebagainya ya, melihat itu ya. Lah itu pun dilalui dengan siapa? Dengan malaikat maut ya. Ya kalau jenengan kedatangan malaikat maut, wah redeg kabeh. Kalau jenengan kalau malaikat maut ya moplok kabeh ya, takut gemetar bahkan berkencing andekan tahu. Makanya kita diberi kelebihan tidak tahu malaikat maut itu bejo ya. Coba kalau Anda berteman dengan malaikat maut ya bagaimana ya? Nabi itu temannya malaikat maut, maka beliau bisa rekreasi kemana-mana ya, bisa merasakan sakitnya mati, bisa merasakan nikmatnya di surga ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku semua, mari dalam keadaan yang sehat walafiat, kondisi yang segar bugar, kita bisa merasakan kenikmatan yang ada di dunia ini. Kita wajib bersyukur. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu dengan kondisi keadaan kita. Boleh kita menikmati kehidupan itu boleh saja, tapi jangan berlebihan. Apapun kalau berlebihan itu tidak enak. Makan itu halal ya, makan itu enak, tapi kalau berlebihan itu bisa menjadikan haramnya apa? Karena apa? Berlebihan ya, sehingga kamu tidak bisa apa-apa itu kan, dalam fikih itu begitu kan. Makanya apapun kalau berlebihan tidak enak. Sekali lagi semoga kita dalam hidup di dunia ini selalu mendapatkan hidayah Allah dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diarahkan kepada jalan yang lurus dan benar. Dan semoga kita bukan tergolong orang-orang yang kufur nikmat, akan tetapi orang-orang yang bersyukur dengan nikmat. Sekian ayat yang tadi saya baca seperti itu. Bagaimanapun kita akan menamati yang namanya kematian.